Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-23 tentang pemboikotan total terhadap keluarga Nabi. Selama 4 pekan, yang artinya dalam waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang Quraisy. Hamzah masuk Islam, kemudian Umar menyusulnya, Muhammad menolak tawaran mereka, dan kesepakatan bersama yang dijalin oleh Bani Hashim, baik yang kafir maupun yang muslim, untuk melindungi beliau. Karena itu, orang-orang musyrik merasa gelisah dan mereka memang pantas begitu. Mereka sadar bahwa bila darah Muhammad mengalir karena ulah mereka, maka pasti akan banjir darah manusia atau bahkan bisa membinasakan mereka semua. Kesadaran ini membawa mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang bukan pembunuhan. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan terhadap beliau selanjutnya lebih kejam daripada sebelumnya. Poin pertama tentang piagam kezaliman dan kesewenang-wenangan. Orang-orang musyrik berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Mahsib dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak berkumpul, berbaur, memasuki rumah ataupun berbicara dengan mereka sebelum mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Mereka menulis kesepakatan tersebut di atas sebuah sahifah ataupun lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Ibnu Qayyim berkata, ada yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada lagi yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Nadhr bin Al-Haris. Yang benar bahwa yang menulisnya adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Rasulullah mendoakan keburukan atasnya dan dia pun mengalami kelumpuhan di tangannya sebagaimana doa beliau. Perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di dinding Ka'bah. Semua kalangan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman, selain Abu Lahab, masuk dalam pemboikotan itu. Mereka diembargo di perkampungan Abu Thalib pada malam bulan Muharram, tahun ke-7 dari kenabian. Poin selanjutnya tentang 3 tahun di perkampungan Abu Thalib. Pemboikotan semakin diperketat. Semua pasokan air dan cadangan tidak boleh masuk ke tempat mereka. Kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk atau yang dijual ke Mekah, kecuali mereka segera memborongnya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib semakin kepayahan dan memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di balik kediaman tersebut. Tidak ada yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan haram saja. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Mekah. Akan tetapi, penduduk Mekah menaikkan harga barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya, Khadijah. Namun, suatu ketika dihadang oleh Abu Jahal dan diinterogasi olehnya, guna mencegah upayanya. Untung saja ada Al-Bukhturi yang menengahi dan membiarkannya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya. Di lain pihak, Abu Thalib merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah. Untuk itu, dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang beranjak ke tempat tidur mereka. Hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan ketika orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putra, saudara-saudara, atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Sementara beliau diperintahkan untuk tidur di tempat tidur mereka. Namun, Rasulullah dan kaum muslimin tetap keluar pada musim haji, guna menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam.
sebagaimana yang telah kami singgung dalam pembahasan lalu tentang perlakuan Abu Lahab terhadap mereka. Poin selanjutnya tentang pembatalan terhadap lembar perjanjian. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 2 atau 3 tahun penuh. Pada bulan Muharram, tahun ke-10 dari kenabian, terjadi pembatalan terhadap Sohifah dan perobekan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian tersebut. Di antara tokoh yang melakukan itu adalah Hisham bin Amru dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia bisa berhubungan secara diam-diam pada malam hari dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Tokoh ini pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi atau ibunya bernama Atikah binti Abdul Muthalib. Dia berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makan dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu kondisi mereka seperti yang engkau ketahui saat ini? Celakalah engkau, apa yang dapat aku perbuat bila hanya seorang diri? Sungguh, demi Allah, andai kata aku punya teman satu orang saja, aku robek perjanjian tersebut," jawabnya. "Engkau sudah mendapatkan orang itu. Siapa dia? Aku. Kalau begitu, carikan bagi kita orang ketiga." Lalu Hisham pergi menuju kediaman Al-Mut'im bin Adi. Dia menyinggung tali kekerabatan yang terjadi antara Bani Hashim dan Bani Muthalib, dua orang putra Abdu Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zalim kaum Quraisy. Al-Mut'im berkata, "Celakalah engkau. Apa yang bisa aku lakukan padahal aku hanya seorang diri?" Dia berkata, "Engkau sudah mendapatkan teman." Dia bertanya, "Siapakah orang itu?" Kemudian, "Aku," jawabnya. "Kalau begitu, carikan bagi kita orang ketiga," pintanya lagi. "Sudah aku dapatkan orangnya," jawabnya. "Siapa dia?" tanyanya. "Zuhair bin Abi Umayyah," jawabnya. "Kalau begitu, carikan bagi kita orang keempat," pintanya lagi. Lalu dia pergi lagi menuju ke kediaman Abu al-Bukhturi bin Hisham dan mengatakan kepadanya persis seperti apa yang telah dikatakannya kepada Al-Mut'im. Dia bertanya kepada Hisham, "Apakah ada orang yang membantu kita dalam hal ini?" "Ya," jawabnya. "Siapa dia?" "Yaitu Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mut'im bin Adi. Aku juga akan bersamamu," jawabnya. "Kalau begitu, carikan lagi bagi kita orang kelima," pintanya. Kemudian dia pergi lagi menuju kediaman Zam'ah bin Al-Aswad bin Muthalib bin Asad. Dia berbincang dengannya, lalu menyinggung tentang kekerabatan yang ada di antara mereka dan hak-hak mereka. Zam'ah bertanya kepadanya, "Apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan yang engkau ajak diriku ini?" "Ya," jawabnya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang ikut serta tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu Hujun dan berjanji akan melakukan pembatalan lembar perjanjian. Zuhair berkata, "Akulah yang akan memulai dan orang pertama yang akan berbicara." Ketika paginya mereka pergi ke tempat perkumpulan, Zuhair datang dengan mengenakan pakaian kebesaran, lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian menghadap ke khalayak seraya berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga Sohifah yang telah memutuskan rahim dan zalim ini dirobek." Abu Jahal yang berada di pojok masjid menyahut, "Demi Allah, engkau telah berbohong. Jangan lakukan itu." Lalu Zam'ah bin Al-Aswad memotongnya, "Demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela menuliskannya ketika ditulis waktu itu." Selain itu, Abu al-Bukhturi menimpali, "Benar apa yang dikatakan Zam'ah ini. Kami tidak pernah rela terhadap apa yang ditulis dan tidak pernah menyetujuinya." Berikutnya giliran Al-Mut'im yang menambahkan, "Mereka berdua ini memang benar, dan sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari Sohifah tersebut dan apa yang ditulis di dalamnya." Hal ini juga diikuti oleh Hisham bin Amru yang menimpali seperti itu pula.
Abu Jahal kemudian berkata dengan kesal, "Urusan ini telah diputuskan di tempat selain ini pada malam dimusyawarahkannya saat itu." Saat itu, Abu Talib tengah duduk di sudut Al-Masjid Al-Haram. Dia datang atas pemberitahuan keponakannya. Rasulullah yang telah diberitahu oleh Allah tentang Shahifah tersebut, bahwa Dia Ta'ala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman tersebut, kecuali tulisan yang ada nama Allah Ta'ala di dalamnya. Abu Talib datang kepada kaum Quraisy dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah diberitahukan oleh keponakannya kepadanya. Dia menyatakan, ini untuk membuktikan apakah dia berbohong, sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya. Demikian pula sebaliknya, jika dia benar, maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami. Mereka berkata kepadanya, kalau begitu, engkau telah berlaku adil. Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Jahal, berdirilah Al-Mut'im menuju Shahifah untuk merobeknya. Ternyata dia menemukan rayap-rayap telah memakannya, kecuali tulisan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, dan tulisan yang ada nama Allah di dalamnya, di mana rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan Shahifah tersebut, sehingga Rasulullah bersama orang-orang yang ada di kediaman Abu Talib dapat menghirup udara bebas kembali. Sungguh, orang-orang musyrik telah melihat tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian beliau. Akan tetapi, mereka tetaplah sebagai yang difirmankan oleh Allah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 2. Mereka telah berpaling dari tanda ini dan kekufuran mereka semakin menjadi-jadi. Poin selanjutnya tentang delegasi terakhir Quraisy berkunjung Abu Talib. Rasulullah keluar dari tempat pemboikotan dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sementara kaum Quraisy masih tetap melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin dan menghadang jalan Allah meskipun sudah tidak lagi melakukan pemboikotan. Di sisi yang lain, Abu Talib masih tetap melindungi keponakannya. Akan tetapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Berbagai penderitaan dan peristiwa yang begitu besar dan silih berganti sejak beberapa tahun, khususnya pada saat terjadinya pengepungan dan pemboikotan terhadap kediamannya, telah membuat persediaannya lemah dan tulang rusuknya pun patah. Beberapa bulan setelah keluar dari pemboikotan itu, Abu Talib dirundung sakit yang agak payah dan kondisi ini membuat orang-orang musyrik cemas. Seandainya nama besar mereka cacat di mata bangsa Arab, andai mereka hanya datang saat kematiannya karena tidak menyukai keponakannya. Untuk itulah mereka sekali lagi mengadakan perundingan dengan Nabi di sisi Abu Talib dan berani memberikan sebagian dari hal yang sebelumnya tidak sudi mereka berikan. Mereka melakukan kunjungan kepada Abu Talib yang merupakan terakhir kalinya. Menurut Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya, ketika Abu Talib sakit parah dan hal itu sampai kepada kaum Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan tentang Muhammad ini telah tersiar di kalangan seluruh kabilah Arab. Oleh karena itu, lebih baik kalian pergi menjenguk Abu Talib agar dia mencegah keponakannya dan menitipkan pemberian kita kepadanya. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman bila kelak dia mengalahkan kita. Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila orang tua ini, yaitu Abu Talib, meninggal nantinya. Lalu ada sesuatu yang diserahkannya kepada Muhammad, sehingga lantaran hal itu, bangsa Arab mencerca kita dengan mengatakan, mereka telah menelantarkannya, tetapi ketika pamannya meninggal, mereka memperebutkannya. Mereka yang terdiri dari para pemuka kaumnya, akhirnya menemui Abu Talib dan berbicara dengannya. Di antara tokoh kaum musyrik tersebut adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham,
Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Pertemuan ini dilakukan di hadapan para tokoh selain mereka yang berjumlah sekitar 25 orang. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, seperti yang telah engkau ketahui, engkau adalah bagian dari kami, dan engkau tentu tahu mengapa kami datang kepadamu saat ini. Kami cemas terhadap keadaan dirimu. Engkau juga sudah tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu. Untuk itu, desaklah dia agar mau menerima sesuatu dari kami, dan kami juga akan menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Dia tidak mencampuri urusan kami, demikian juga dengan kami. Desaklah dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami, seperti halnya kami juga membiarkannya menjalankan agamanya." Abu Thalib mengirimkan utusan untuk meminta beliau datang. Beliau pun datang, lalu pamannya berkata, "Wahai keponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu pula darimu." Kemudian Abu Thalib memberitahukan kepadanya apa yang telah diucapkan dan disodorkan oleh mereka kepadanya, yakni bahwa masing-masing pihak tidak boleh saling mencampuri urusan. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian bila aku katakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan, niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian?" Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Thalib, "Aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk dan orang-orang asing akan mempersembahkan upeti kepada mereka." Dalam lafal riwayat yang lainnya lagi disebutkan bahwa beliau berkata, "Wahai pamanku, mengapa tidak engkau ajak saja mereka kepada hal yang lebih baik buat mereka?" Dia bertanya, "Mengajak kepada apa?" Kemudian beliau bersabda, "Ajak mereka agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada dan orang-orang asing pun takluk." Adapun dalam lafal yang diriwayatkan Ibnu Ishaq disebutkan, "Satu kalimat saja yang kalian berikan, niscaya kalian akan bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian." Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, mereka berdiri tertegun, linglung, dan tidak tahu bagaimana dapat menolak satu kalimat yang penuh manfaat sampai sedemikian ini. Kemudian Abu Jahal menanggapi, "Apa itu? Bila kamu sebutkan, sungguh aku akan memberikanmu 10 kali lipatnya." Beliau berkata, "Ucapkanlah, La ilaha illallah, dan kalian tinggalkan sesembahan selain dia." Mendengar kalimat tersebut, mereka kebingungan lantas berseru, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Agamamu itu benar-benar aneh." Kemudian mereka saling berargumen, "Demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruslah dalam agama nenek moyang kalian hingga Allah memutuskan antara kalian dan dirinya." Setelah itu, mereka pun bubar. Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan itu, yaitu firman-Nya, "Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Kalau mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri." Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang esa? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah ilahmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Quran Surat Shad ayat 1-7.